Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Dian Sela Sriwayuni, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau. Di video kali ini, saya akan nge-reaction video pembelajaran yang telah dibuat oleh Reza Moniza Putri tentang perkembangan software komputer. Mari kita tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Moniza Putri dari kelas PMT 6B akan menjelaskan mengenai perkembangan software untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan pemrograman. Oke, di awal video pembelajaran ini, dia memperkenalkan terlebih dahulu nama dia, agar kita mengetahui siapa pemateri di dalam video pembelajaran tersebut. Pertama, definisi software. Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Software bisa juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Oke, di sini Reza menjelaskan terlebih dahulu definisi software agar kita mengetahui apa itu software, agar kita tidak bingung selanjutnya gitu. Untuk melanjutkan materi sejarah perkembangan software. Sejarah perkembangan software dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu periode pionir, dimulai dari tahun 1950 sampai 1963. Pada era pionir, software masih berbentuk sambungan kabel antar bagian komputer. Cara mengakses komputer di era ini adalah dengan memakai kunci card yang bentuknya seperti kartu yang diberi lubang. Kemudian periode yang kedua, yaitu periode stabil, dimulai dari tahun 1963 sampai 1980. Pada era stabil, software komputer dijalankan bukan satu persatu, namun banyak proses yang dikerjakan secara bersamaan atau multitasking. Software di era ini bisa menyelesaikan banyak multi-user dengan cepat dan langsung secara real time. Kemudian, Oke, di dalam sejarah software komputer ini, Reza membagi beberapa periode. Dan di dalam periode ini, dia menjelaskan dari tahun berapa sampai tahun keberapa perkembangan software itu terjadi. Dan penjelasannya sangat rinci juga. periode yang ketiga adalah periode mikro, dimulai dari tahun 1980 sampai 1990. Di era mikro, software sudah dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsinya. Ada software yang digunakan dalam sistem seperti Linux, Macintosh, Windows, dan sebagainya. Ada juga software yang digunakan untuk keperluan aplikasi seperti Microsoft Office dan OpenOffice. Ada juga language software atau yang dikenal dengan bahasa pemrograman. Kemudian periode yang keempat, dimulai dari tahun 1990 sampai sekarang. Pada era modern, software bukan bekerja untuk komputer saja, namun diaplikasikan untuk smartphone atau gawai. Tingkat kecerdasan milik software juga lebih baik dan semakin mumpuni. Selain mengenal masalah teknis, software juga sekarang mengenal gambar dan suara. Kemudian, Oke, di dalam materi sejarah software komputer yang saya suka dari video pembelajaran ini, biasanya ada nih sejarah perkembangan yang bikin kita ngantuk atau bikin kita bosan mendengarkan video pembelajarannya. Tapi di sini tidak, dia merincikan secara jelas apa-apa saja yang penting di dalam video di dalam sejarah software komputer tersebut. klasifikasi software. Software diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan semua pengguna untuk komputer. Perangkat lunak sistem dibagi menjadi tiga, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan utility. Reza Moniza di dalam video pembelajaran ini dia tidak menjelaskan tentang sejarah perkembangan software aja, tapi tentang sistem-sistem yang ada di komputer. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi. Tanpa ada sistem operasi, maka komputer tidak dapat difungsikan sama sekali.
Sejarah sistem operasi itu terbagi menjadi 4 generasi. Generasi yang pertama dimulai dari tahun 1945 sampai 1955. Pada masa ini, kemampuan komputer masih sangat terbatas, dan sistem operasi yang digunakan masih sering melakukan kesalahan. Generasi kedua dimulai dari tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IPS-YS. Generasi ketiga dimulai dari tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan menjadi multi-user atau dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, yaitu dapat melayani banyak program sekaligus. Kemudian generasi yang keempat itu dimulai dari pasca tahun 1980-an. Pada masa ini, sistem komputer telah bersifat canggih dan dapat menjalankan banyak perintah dari penggunanya, sehingga sangat memudahkan penggunaannya. Oke, di video ini dia tidak hanya menjelaskan tentang sistem operasi saja, tetapi dia menjelaskan sejarah. Kemudian juga sama, dia mengelompokkan generasi-generasi keberapa, jadi sehingga kita tahu tahun ini generasi pertama. Dan di video ini yang saya sukai itu penjelasannya sangat mudah dipahami dan sangat rinci. Ini adalah beberapa contoh sistem operasi. Ada sistem operasi Unix, sistem operasi Linux, sistem operasi Windows, dan sistem operasi macOS. Dan dia juga menampilkan gambar ya, jadi kita tahu gimana bentuk sistem operasi yang Linux, yang ini, yang itu gitu. Kemudian sistem utility. Program utilitas berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan atau kelemahan dari sistem operasi. Misalnya, PC Tools dapat melakukan perintah format sebagaimana DOS. Tetapi, PC Tools mampu memberikan keterangan dan animasi yang bagus dalam proses pemformatan. File yang telah dihapus oleh DOS tidak dapat dikembalikan lagi, tapi dengan program bantu, hal ini dapat dilakukan. Ini adalah beberapa contoh sistem utility, seperti program antivirus dan utilitas pengkompres file. Kemudian, bagian dari perangkat lunak sistem yang ketiga yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan instruksi dan aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 3, yaitu low level language, middle level language, dan high level language. Oke, yang saya suka dari video pembelajaran Reza ini juga penjelasannya tuh dia kayak bertahap-tahap gitu. Jadi kita kayak paham, dia santai, pokoknya rileks dalam menjelaskan materi di video pembelajaran ini. Klasifikasi software yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Beberapa contoh perangkat lunak aplikasi seperti aplikasi pengolah data atau word processing seperti Microsoft Word, WordStar, WordPerfect, OpenOffice Writer, dan lain-lain. Kemudian aplikasi pengolah angka seperti spreadsheet seperti Microsoft Excel, Note 123, Quattro Pro, dan sebagainya. Aplikasi pengolah awal atau database seperti Microsoft Access dan Fox Pro. Aplikasi pengolah tata letak atau publisher seperti Microsoft Publisher, Adobe PageMaker, dan sebagainya. Aplikasi antivirus seperti Smadaf, aplikasi editing gambar atau still image seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, Picasa, Microsoft Office, Picture Manager, dan sebagainya. Aplikasi animasi atau motion image seperti Macromedia Flash, 3D Max, Sony Vegas Studio, dan lainnya. Kemudian aplikasi web browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dan lain-lain. Oke, itu materi Reza Moniza Putri di dalam video pembelajarannya. Menurut saya video pembelajaran yang telah dibuat oleh Reza ini udah cukup bagus. Materinya sudah
sangat jelas dan mudah dipahami dan bisa menambah wawasan bagi kita untuk perkembangan software komputer. Oke, terima kasih telah menonton video saya nge-reaction video pembelajaran dari Reza Muniza Putri, dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.